A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Mang Sukir di channel Sampul Hitam yang tentunya akan berbagi cerita. Dan untuk cerita kali ini masih melanjutkan cerita yang sebelumnya yang berjudul Wajah Kakakku Meleleh dan Melepuh. Cerita ini ditulis oleh Firdawati. Dan bagi teman-teman yang ingin membacanya secara langsung, teman-teman bisa langsung kunjungi link yang saya sudah sertakan ada di deskripsi. Dan tak usah berlama-lama, bagaimanakah untuk kelanjutan cerita ini? Ini dia kisahnya. Selamat mendengarkan. Mobil segera masuk. Setelah gerbang terbuka, pria berseragam putih biru muncul di pintu ruang penjaga. Den, sudah sampai. Oh, iya Pak Supri, jawab Bang Imron gugup. Bagaimana keadaan di dalam? Sambungnya. Alhamdulillah terkendali dengan baik, Den. Aku mengernyit bingung. Kenapa pria berpakaian seragam satpam itu manggil Bang Imron Den? Padahal sudah jelas namanya Imron. Apa ingatan Bang Imron telah kembali? Terus namanya Denny. Banyak pertanyaan muncul dalam benakku. Tambah lagi daftar kecurigaanku. Selain rumah mewah ini, entah apalagi rahasianya setelah ini. Nanti saja kutanyakan. Lebih baik fokus pada keadaan Mbak Ning. Apalagi dari semalam aku tidak berada di sisinya. Setelah Bang Imron memarkirkan mobil, kami segera turun. Ning berada di mana? Tanya bapak tidak sabaran. Ada di kamar, Pak. Bapak ikut aku. Setelah berkata demikian, Bang Imron melangkah duluan ke kamar. Tempatnya di lantai bawah sebelah ruang tamu. Sesampainya di kamar tempat Mbak Ning dirawat, perempuan itu tengah tidur pulas. Maklum jam sudah menunjukkan pukul 8 malam. Apa yang bisa perempuan itu lakukan selain tidur? Meskipun punya wajah sudah jauh lebih baik, tapi kondisi Mbak Ning tidak memiliki kekuatan. Bayangin saja, 6 bulan terakhir Mbak Ning justru tidak bangun-bangun dari tidur. Bangun hanya untuk membuang hajat ke kamar mandi. Itu pun dengan cara dipapah. Bapak lihat sendiri kan, aku tidak membuang Mbak Ning. Bapak hanya membalas dengan anggukan, tanpa mengucapkan maaf, karena telah menuduh Bang Imron. Sebaiknya Bapak dan Ibu istirahat dulu. Malam ini kalian menginap saja di sini. Bapak dan Ibu hanya menurut saja. Lagian mungkin karena mereka belum bicara dengan Mbak Ning. 3 jam perjalanan membuat kami butuh istirahat, melemaskan dan mengembalikan tenaga. Lapar juga mulai terasa. Tidak mau mengganggu Mbak Ning yang tengah tidur, aku keluar dari kamarnya, melihat-lihat dan mengagumi istana ini. Tak sengaja aku mendengar suara Bang Imron dengan seseorang. Segera kuikuti dari mana arah suara itu. Ternyata dari dapur. Bi, tolong siapkan makan malam untuk keluarga istriku. Mereka sekarang pasti kelaparan. Baik, Den. Kulihat Bang Imron celengak-celinguk seperti memindai situasi. Aku segera memundurkan kepala ketika mata Bang Imron mengarah padaku. Bi, mulai hari ini tolong jangan panggil saya Den. Panggil Imron saja. Sekalian bilang sama Pak Supri. Mengerti? Ucap Bang Imron. Kenapa begitu, Den? Sudah Bi, jangan banyak tanya. Ikuti aja permintaanku. Baik Den. Apalagi ini? Kenapa Bang Imron sangat akrab dengan perempuan tua itu?
Apa hubungan mereka sebenarnya? Singkat cerita, jam sudah menunjukkan pukul 9 malam. Bapak dan ibu sedang istirahat di kamar depan. Aku segera masuk ke kamar Mbak Ning. Ia tengah tidur terlentang. Alhamdulillah, tidurnya sangat nyenyak. Tidak seperti waktu penyakit di wajahnya meleleh dan melepuh. Sering sekali dia terjaga dan merintih menahan sakit dan rasa gatal yang mendera. Kuperhatikan terus wajahnya. Bau menyengat juga sudah mulai berkurang. Sepertinya obat yang diberikan oleh Ustadz Sanusi memang manjur. Besar harapanku Mbak Ning akan sembuh seperti sedia kala. Tiba-tiba ada yang mengusap bahuku. Segera kutolehkan wajah ke belakang. Lihat Bang, Mbak Ning tidurnya sangat pulas. Rasanya sudah lama tidak melihatnya tidur sepulas ini. Terima kasih ya Bang, atas kemurahan hatimu membawanya ke sini dan menyelamatkan kehormatan Bapak dan Ibu. Jika malam itu Abang tidak membawa Mbak Ning, entahlah apa yang akan terjadi dengan Bapak dan Ibu. Sudah menjadi kewajibanku sebagai seorang suami. Sudah menjadi tanggung jawabku sebagai kepala rumah tangga. Kamu baik sekali Bang. Anggap saja itu bentuk tanda terima kasihku. Karena kamu telah menjaga dan merawat Abang saat sakit dan hampir saja kehilangan nyawa. Coba waktu itu kamu tidak menyelamatkan Abang, mungkin nyawa Abang tidak tertolong. Kamu tahu Laras, aku beruntung dipertemukan denganmu. Aku pria paling bahagia bisa menikahi gadis berbudi luhur seperti kamu. Beruntung bagaimana Bang? Aku ini tidak menarik dan tidak cantik. Aku ini jelek luar dalam. Lagian Abang mau menikahiku karena hutang budi pada Bapak. Coba saja Abang tidak terikat biaya rumah sakit waktu itu. Pasti Abang menolak menikahiku. Laras, jangan memandang semua lelaki itu memiliki tabiat yang sama. Dari sekian lelaki pasti ada yang tidak memandang rupa dan kecantikan, tapi melihat kepada akhlak dan budi pekerti. Ingat Laras, kecantikan itu hanya sesaat. Berjalannya waktu, kecantikan itu akan sirna. Sedangkan budi pekerti dan akhlak tidak akan tua dan binasa, tapi akan dikenang sepanjang masa. Ingat Laras, Allah tidak memandang cantik rupamu, akan tetapi memandang pada bagusnya akhlakmu. Tak sengaja mata ini menatap wajah Mbak Ning. Di ujung kedua matanya mengeluarkan air mata. Bang, kenapa Mbak Ning menangis? Lihat itu kedua matanya berair. Apa Mbak Ning mendengar percakapan kita? Tidak ada yang salah dengan perkataan kita. Lalu kenapa Mbak Ning menangis? Tidak apa. Mungkin Mbak Ning tengah bermimpi. Mimpinya itu membuat dia menangis. Ras, sudah malam. Yuk kita tidur. Biarkan Mbak Ning melanjutkan tidur. Malam ini kamu tidak perlu lagi menjaganya. Nanti aku minta Binarsi yang akan menjaga Mbak Ning. Seperti sore kemarin waktu Abang datang ke rumahmu. Binarsi lah orang yang kutugaskan memandikan dan merawat Mbak Ning. Ya sudah Bang, aku ikut katamu saja. Yuk tunggu apa lagi? Sekarang kita ke kamar. Besok pagi kamu bisa kesini lagi. Aku segera bangkit dari tempat tidur. Kemudian melangkah keluar mengikuti Bang Imron yang jalan lebih dulu. Baru 3 langkah kaki ini berjalan. Tiba-tiba terdengar panggilan. Laras.
Aku berbalik. Tampak Mbak Ning bersimbah air mata. Loh Mbak, tadi bukannya tidur. Kenapa Mbak? Apa yang sakit? Tanyaku lagi, lalu mendekati tempat tidur. Hati Mbak yang sakit Laras. Pada siapa? Diri Mbak sendiri. Mendengar perkataan Mbak Ning, aku tertawa ringan. Mana ada sih Mbak, orang sakit hati pada dirinya sendiri. Ada Laras. Mbak Ning menyesal. Perkataan suamimu ada benarnya. Selama ini Mbak selalu mengagungkan dan terobsesi untuk tampil cantik. Tapi lihatlah sekarang, justru kamu yang tampak bersinar. Lihat wajah Mbak jadi meleleh dan melepuh. Tidak cukup hanya itu, tapi mengeluarkan bau busuk. Mbak salah Laras. Salah. Tidak Mbak, Mbak hanya hilaf. Kenapa kamu baik sekali pada Mbak? Orang yang selalu bersikap kasar padamu. Hanya Mbak Ning saudaraku satu-satunya. Aku tidak memiliki saudara lain. Aku tahu Mbak Ning hanya hilaf. Pasti nanti berjalannya waktu Mbak Ning akan tersentuh dengan kebaikanku. Lihat Mbak, penantianku tidak sia-sia. Sekarang Mbak Ning pasti telah menyadari semua kesalahan Mbak. Kalau tidak mungkin Mbak Ning bertanya kenapa aku selalu baik pada Mbak. Meskipun aku selalu menerima kekerasan, hinaan dan cacian. Jika aku membalasnya kekerasan, hinaan dan cacian dengan perbuatan yang sama, apa bedanya aku dengan Mbak? Ya Allah, ampuni dosaku selama ini. Laras, maafkan semua kesalahan Mbak padamu. Kembali mata Mbak Ning mengeluarkan air mata yang semakin membanjiri wajahnya. Aduh. Jerit Mbak Ning tertahan di tenggorokan. Kenapa Mbak? Ada yang bergerak lagi dalam kulit? Tanyaku cemas dan mengambil minuman dalam botol yang diberikan Ustadz Sanusi. Wajah Mbak perih kena air mata. Ya Allah Mbak, aku pikir tadi wajah Mbak digigit belatung. Ternyata hanya perih kena air mata. Udah Mbak, jangan menangis lagi. Aku tidak pernah membenci Mbak. Sampai detik ini aku selalu menyayangi Mbak dengan sepenuh hati. Tanpa kamu ucapkan Laras, Mbak tahu semuanya. Kamu yang tulus menjaga dan merawat Mbak sepanjang waktu. Apa namanya kalau bukan sayang? Mbak boleh memelukmu? Tanya Mbak Ning mengangkat kedua tangannya sebagai ungkapan rasa terima kasih. Aku segera membantu Mbak Ning bangun. Lalu kami berpelukan sangat erat sekali. Mbak banyak salah pada orang Laras. Apa orang itu mau memaafkan kesalahan Mbak? Tentu Mbak. Aku akan temani Mbak kalau berencana meminta maaf. Kita datangi orang itu satu persatu. Pada Andi juga. Tentu Mbak. Kita akan ke rumah sakit jiwa. Bila perlu Mbak membantunya untuk kesembuhan pria itu. Kulihat Mbak Ning mengangguk. Laras. Iya Mbak. Mbak kangen anak-anak. Bisa minta mereka datang kemari. Mbak tahu Mbak banyak salah pada mereka. Demi kecantikan Mbak,
Mbak menelantarkan mereka. Ini hukuman yang pantas untuk Mbak. Mereka tidak mau bertemu Mbak lagi. Mbak merindukan Ayla, Aini dan Anjas. Sangat Laras. Mbak sangat merindukan mereka. Baik Mbak. Nanti aku sama Bang Imron datang ke rumah Mbak dan meminta mereka ke sini. Jadi sekarang sebaiknya Mbak Ning istirahat ya. Lalu Bang Harun. Mbak Ning menggeleng. Kenapa Mbak? Mbak benci padanya. Aku melongo kaget. Kok bisa Mbak Ning membenci Bang Harun, suaminya sendiri? Ada rahasia apa di balik semua ini? Padahal, apa kurangnya Bang Harun? Dia lelaki yang baik dan penuh tanggung jawab. Sudut pandang Ning. Menikah adalah keinginan setiap wanita dewasa. Untuk sampai ke tahap ini banyak onak dan duri yang akan mereka lalui. Begitu juga denganku. Tak sedikit cobaan dan ujian yang kuhadapi. Mungkin bagi wanita lain pun sama. Ada yang lancar-lancar saja kayak jalan tol. Bahkan mungkin ada yang lebih parah dariku. Sampai menjerat leher dengan tali jemuran. Naudzubillah min dzalik. Aku tidak akan pernah melakukan tindakan konyol itu. Tindakan yang merugikan diri sendiri. Kalau bisa biar orang saja yang merasakan pembalasan dariku. Itulah prinsip hidupku. Kenangan bersama Irfan tak mau lekang oleh waktu, membuatku lupa untuk menata masa depan. Aku lebih fokus dengan derita dan sakit hati atas luka yang ditorehkan oleh lelaki itu. Sibuk mengobati luka dengan cara membalas dendam pada kaum lelaki. Puaskah diriku setelah melakukan kekasaran demi kekasaran? Bahkan sampai orang yang kukasari berakhir di rumah sakit jiwa. Tidak, aku tidak pernah puas. Sebelum para pria itu merasakan apa yang aku derita. Itulah dendam yang selalu bersemayam dalam dada. Aku perempuan setia, sangat menghargai sebuah hubungan. Tidak pernah main mata saat aku bersamanya. Tapi apa balasan yang aku terima? Ditinggalkan dengan alasan sepele. Jahatkah aku? Setelah aku berikan kasih sayang dan perhatian tulus, kenapa tetap saja dia pergi? Dengan alasan yang tidak masuk akal. Itulah hukuman yang setimpal untuk lelaki yang suka menyakiti hati wanita baik-baik sepertiku. Setelah lelah melalang buana dalam dunia pembalasan dendam, aku dipertemukan dengan lelaki baik hati dan pekerja keras. Semenjak bertemu dengan Bang Harun, hatiku kembali berbunga cinta. Rasa ingin dicintai dan mencintai kembali hadir merasuki sukma. Kemudian cinta kami bersemi. Kian hari kian tumbuh subur dan akhirnya berakhir di pelaminan. Hari-hari bahagia kami reguk, menikmati manisnya cinta di awal pernikahan. Ya, manisnya cinta kurasakan di awal pernikahan saja. Perhatian demi perhatian yang ia berikan bisa mengalihkan perhatianku dari membalas dendam. Semenjak menikah dengan Bang Harun, berakhir jugalah petualanganku. Tapi petualangan lain menantiku, petualangan penuh resiko. Tahun pertama aku dinyatakan hamil. 9 bulan kemudian, lahirlah putri pertama. Kuberi nama Ayla. 2 tahun kemudian, lahir putri kedua. Kuberi nama Aini. Hidupku masih berjalan normal dengan kebahagiaan yang berkali lipat. Kasih dan sayangku juga tercurah pada kedua putriku. Hari pun berganti minggu, minggu berganti bulan, bulan pun berganti tahun. Perhatian dari Bang Harun mulai berkurang. Dia sibuk, jarang di rumah, sering meeting dadakan di luar kota. Otomatis perhatian untuk kedua putriku jadi berkurang.
Seharusnya seorang ayah memberikan perhatian lebih untuk kedua putrinya, bukan hanya sibuk mencari kekayaan. Otomatis perhatian Ayla dan Aini hanya fokus padaku saja, tanpa kehadiran sosok ayah membersamai tumbuh kembang mereka. Timbul kekecewaan dalam dada. Tapi apa yang bisa kulakukan selain menerima? Aku tidak berkecil hati selama hatinya belum berpaling. Bagiku it's okay. Hari demi hari berganti. Tahun pun beralih demi tahun. 5 tahun kemudian, aku kembali dikaruniai putra ketiga. Kuberi nama Anjas. Kelahiran Anjas tanpa didampingi ayahnya sempat membuatku lara dan duka. Alasannya karena sibuk bekerja. Seharusnya seorang suami mendekati hari kelahiran istrinya tidak lagi meeting, apalagi di luar kota. Seringnya dia meeting di luar kota. Tak urung membuatku curiga. Benarkah kepergiannya hanya untuk meeting? Atau ada hal lain yang dilakukannya? Apa ada perempuan lain bersamanya? Entahlah. Semua masih misteri. Kesibukan membuatnya tak punya kesempatan merajut cinta, memupuk dan menyiramnya dengan siraman kasih sayang. Anak istri terabaikan. Komunikasi tidak lancar. Ternyata memupuk cinta saja tidak cukup untuk mempertahankan keutuhan sebuah rumah tangga. Harus saling pengertian dan yang paling utama adalah saling membangun kepercayaan kedua belah pihak. Dua hal itulah yang luput aku jaga dan kupupuk dalam taman hati. Aku justru sibuk berbenah dan merawat diri supaya tampak cantik, bukan merawat cinta, agar tercipta mahabbah dan kasih sayang dalam ikatan sebuah pernikahan. Memupuk dan merawat mahabbah tidak hanya milik dan tanggung jawab sang istri. Sang suami pun harus andil di dalamnya, agar tercipta kedamaian dalam mahligai rumah tangga. Aku lupa membangun rasa saling memiliki dan saling membangun kepercayaan pada pasangan masing-masing. Sehingga kami seperti berjalan di relnya masing-masing, bukan bergandengan tangan layaknya sepasang sepatu yang selalu melangkah beriringan. Tak melulu harus lelaki yang berada di garda terdepan. Wanita pun punya kesempatan. Ia beriringan, melangkah bergantian, layaknya sepasang sepatu. Bila salah satu pasangan sakit, pasangan lainnya setia menemani, menjaga dan merawatnya. Begitulah seharusnya sepasang manusia dalam mengarungi riak gelombang kehidupan dalam ikatan perkawinan. Hubungan yang kulakoni sangat jauh dari kata mahabbah. Hanya ada kecemburuan yang tidak beralasan. Ketakutan akan ditinggalkan membuatku menjadi orang tidak mampu berpikir rasional. Pelan-pelan rasa cemburu yang berlebihan itu membuatku semakin sibuk dengan dunia keluyuran, ibarat mencari perhatian di dunia luar. Semua itu aku dapatkan di dunia perkumpulan wanita kurang kasih sayang. Untuk mengatasi rasa cemburu, kusibukkan diri dengan kumpul-kumpul dengan teman, berkumpul dengan teman arisan, hangout sana hangout sini. Pada satu kesempatan, kami perkumpulan ibu-ibu kurang kasih sayang janjian ketemu di sebuah kafe. Aku tengah siap-siap untuk menghadiri pertemuan itu. Setelah mematut diri di depan kaca, memastikan tidak ada kerutan yang tampak di sana, aku segera pergi. Baru 2 langkah meninggalkan pintu, Ayla dan Aini teriak dengan kompak. "Mah, Mama mau pergi kemana? Bukannya kemarin Bu Guru sudah memberi surat pemberitahuan agar Mama datang memenuhi panggilan." "Aduh Ayla, Aini, Mama tidak bisa datang. Kamu telepon Papa saja, minta dia datang ke sekolah." "Mama lupa ya, kalau Papa sedang di luar kota."
Mana mungkin papa bisa hadir. Kalian minta Tante Laras yang datang memenuhi panggilan kepala sekolah. Tidak bisa, Ma. Yang harus datang orang tua. Tidak bisa diwakili kepada siapapun, termasuk Tante Laras. Tapi Mama juga tidak bisa, Ayla. Aini, Mama sudah terlanjur janji seminggu yang lalu. Masa tiba-tiba dibatalkan begitu saja? Tolonglah, Ma. Kenapa sih Mama sering keluar dan keluyuran terus? Kami butuh perhatian, arahan dan tuntutan serta bantuan dalam mengerjakan tugas dan PR. Sedangkan Mama sibuk dengan perkumpulan yang tidak jelas itu. Apa kalian bilang? Perkumpulan tidak jelas? Kalian pikir Mama melakukan pekerjaan sia-sia dan buang-buang waktu tidak jelas? Hah? Tanpa memperdulikan mereka, aku tancap gas meninggalkan rumah yang bagiku bagai neraka. Sudah jauh dari kasih dan sayang. Sudah, Mama tidak bisa menunggu ocehan kalian. Mama udah telat sampai sana. Nanti Mama dibully. Tanpa mendengarkan tanggapan mereka, aku langsung ngacir dan pergi begitu saja. Masih bisa kudengar dari luar teriakan kekesalan mereka. Mereka bilang, "Kami membenci Mama. Kami benci Mama." Tak ada sedikit pun niat untuk kembali. Untuk apa? Papanya saja jarang berada di rumah. Itulah bentuk pelampiasan hati yang merana karena cinta. 1 jam kemudian, akhirnya aku sampai di kafe tempat kami janji ketemu. Di sana sudah banyak yang hadir. Mungkin akulah tamu terakhir. Gara-gara Ayla dan Aini membuatku datang terakhir. Tak urung aku menjadi bahan tertawaan mereka. Katanya kemarin pasti datang lebih awal. Buktinya kamu datang terakhir. Waduh, maaf Ceng Aya. Anakku banyak gaya pagi ini, makanya aku telat datang. Biasa itu. Jangan terlalu diambil hati. Semua orang pasti merasakan direcoki dan diganggu anaknya. Maaf Ceng Ningsih, kamu bedakan terlalu tipis. Lihat itu, kerutan di wajahmu tampak nyata. Selang mayang, seraya menunjuk ke pinggiran mataku yang memang susah untuk disiasati. Berkali-kali ku coba, tapi nihil kerutan itu tidak bisa dihilangkan, hanya bisa disamarkan. Secepat kilat aku berlari ke kamar mandi, lalu mengeluarkan make up. Segera menyapukan bedak pada kerutan itu, tapi tetap saja tampak. Maklum sudah mulai beranjak usia tua. Bagaimanapun caranya, tentu tidak akan mudah diatasi. Setelah kerutan tampak samar, aku kembali kumpulkan teman-teman. Baru saja bokongku terhenyak di bangku. Terdengar ucapan bernada ketus dari seseorang. Siapa lagi kalau bukan Sarah, perempuan yang selalu mendikte penampilanku. Tak biasanya kamu ceroboh soal penampilan. Kamu kan selalu menjaga supaya terlihat cantik dan menawan. Ada apa? Timpal Sarah curiga. Jangan-jangan kamu banyak pikiran ya? Apalagi berita di sosmed sedang marak membicarakan perselingkuhan. Sambung Sarah lagi. Belum juga ku jawab pertanyaan Sarah, Anjani pun ikut menduga-duga. Dengar-dengar sih, suamimu salah satu pelaku selingkuh tuh. Tuding Anjani teman satu kantor Bang Harun. Tentu perkataannya bisa dipercaya. Aku mendadak bias.
setelah mendengar perkataan Anjani. Bukan tak mungkin apa yang dikatakannya adalah benar. Anjani sering mengikuti meeting kantor. Mungkin juga Anjani sudah mencurigai hubungan tak sehat antara Bang Harun dengan perempuan yang katanya lebih muda dariku. Awas saja kau Bang, jika benar. Aku belum mendapatkan bukti, jadi sulit bagiku untuk marah ataupun melabraknya. Kerutan di mata dan info perselingkuhan Bang Harun yang baru saja terdengar itu tak ayal membuatku kepikiran terus sampai di rumah. Mau ngapain juga jadi tidak bersemangat, hilang gairah dan kepercayaan diri. Cerita pun bersambung. Jika kalian suka dengan ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar bisa mendengarkan cerita-cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.